teman-teman. Jadi kita lanjutkan membuat video ya. Saya lanjutkan membuat video. Di video ini adalah video mengenai suka, dalam keadaan suka datang duka yang berat. Jadi setelah saya mendapatkan pekerjaan yang gajinya lumayan, terus istri pun udah punya kegiatan usaha menjahit yang cukup lumayan, akhirnya kami bisa membeli tanah, bisa susul bikin rumah, dan anak-anak pun bisa dikuliahkan. Di dalam keadaan demikian, rezeki diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pun bisa membeli kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 meskipun ala kadarnya. Dan kami pun bisa pingin pergi berjalan-jalan ke luar kota atau kemana yang kami suka yang kami rencanakan. Tuhan selalu memberi rezeki. Begitulah kalau Tuhan sudah melapangkan rezeki untuk kita sekeluarga. Jadi memang hidup ini tak lebih tak kurang lah memang tergantung takdir dari Allah yang Maha Kuasa. Di dalam keadaan demikian, kami berasa bersyukur dan berterima kasih atas rezeki, atas apa yang diberikan Tuhan waktu itu setelah kami melewati masa-masa yang sulit. Dari bekerja saya dengan gaji ala kadarnya, malahan setelah pulang dari bekerja saya lakukan usaha-usaha lain atau kegiatan lain untuk menambah penghasilan. Seperti itulah dulunya akhirnya saya dapat pekerjaan yang agak lumayan waktu saya bergaul di cleaning service tadi. Jadi saya fokus untuk bekerja dan orang rumah pun fokus untuk buka usaha. Di berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, begitulah rezeki yang diberi Allah. Yang seperti judul saya pertama tadi, dalam keadaan suka datang duka. Jadi sewaktu anak saya yang pertama dalam masa kuliah dan belum selesai, masuklah anak yang kedua ikut kuliah dan dia pun berhasil masuk ke negeri. Mulai datang masalah sedikit demi sedikit mengenai kesehatan orang rumah. Itu ya menderita, merasa sakit kepala, dan ini pun mengganggu kepada pekerjaannya. Dan kami pun cuman berdua aja di rumah, sementara anak-anak satu kuliah di kota yang berbeda. Jadi makin lama keadaan orang rumah ini semakin parah keadaannya. Dan waktu saya pergi kerja, kadang-kadang orang rumah terjatuh di rumah, tak ada yang tahu. Di apapun kegiatan di rumah, saya yang membantu. Malah usaha menjahitnya pun banyak masalah. Kadang-kadang salah potong lah, salah jahit lah pakaian orang, akhirnya kita mengganti pakaian orang. Karena dalam keadaan seperti itu, akhirnya berunding sama mertua. Dan keinginan saya dia dirawat di Duri, di tempat kami tinggal. Tapi setelah berunding dengan mertua, betul mertua tidak bisa mengawani Duri, akhirnya dibawalah orang rumah ke kampung. Waktu pertama penyakitnya itu istilahnya sakit kepala, terus HB darah terus rendah. Terus kita lakukan pengobatan seperti biasa. Jadi pertamanya karena kita buka usaha, jadi adalah persangka buruk orang berbuat lain kepada kita. Maka kita melakukan pengobatan secara tradisional samping secara medis. Tapi pada suatu waktu orang rumah jatuh dan terkapar di kampung. Di saya di Duri. Jadi masa-masa itu memang masa-masa yang sangat sulit. Orang rumah di kampung, anak kuliah di kota yang lain, satu lagi anak kuliah di kota yang berbeda, dan saya tinggal dan bekerja di kota yang berbeda. Jadi kami empat tempat tinggal. Sementara dari usaha kegiatan sama sekali sudah mengandalkan dari gaji saya. Sementara kegiatan rumah sama sekali tidak bisa, sudah di stop sama sekali. Jadi satu untuk biaya orang rumah dengan mertua, biaya anak yang lagi kuliah 2 orang dan di kota yang berbeda.
Nah, itulah seperti keadaan yang sangat sulit, sangat sulit. Jadi saya mengalami hal tersebut selama 2 tahun, dan saya pun tinggal sendiri sendiri. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita sakit segala macam, kita sendiri, itulah yang sangat membingungkan dulunya, karena kita sudah semakin berumur, sementara anak-anak masih pada kuliah, mereka masih muda-muda. Jadi terakhir waktu orang rumah jatuh di kampung dan terkapar, saya sudah nggak tahan, nggak sanggup lagi, secepatnya pulang ke kampung, dan saya kebetulan bekerja di kota yang berbeda. Nah, sampai di kampung langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dicek, tak bisa dilakukan pengobatan, pengecekan di rumah sakit terdekat, lalu dibawa ke rumah sakit ibu kota provinsi. Nah, di sanalah ketahuan bahwa orang rumah ini sakit tumor otak. Sakit tumor otak. Nah, sungguh berita yang sangat memilukan dan sangat menyedihkan. Kami sekeluarga betul terpukul dengan penyakit orang rumah, tanpa ada sebab, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya atau tumbuh tumor di otak. Jadi hasil dari keputusan rumah sakit harus dioperasi, sementara kami kebetulan syukur masih pakai BPJS. Jadi alat untuk operasi itu ada salah satu yang kurang, jadi menunggu alat dari Jakarta. Waktu keputusan beroperasi pun saya sangat bingung, karena yang memutuskan adalah saya minta izin sama mertua, dan mertua laki-laki mengizinkan, dan mertua perempuan terus menangis. Jadi karena kebetulan alat tadi kurang, kami menunggu sampai seminggu, lalu dikasih tahu sama dokter gimana kalau menunggu di sini atau menunggu di rumah. Makanya kami memutuskan langsung menunggu di rumah, lalu dibawalah ke kampung orang rumah, dan kami pun pulang ke kampung. Saya bekerja, untunglah bisa cuti, digantikan hari sama kawan, itulah menyelamatkan pekerjaan saya. Jadi pas dibawa pulang kampung, semua ada kompak di kampung, tidak ada yang mau operasi. Mereka tercoba aja lah obat yang lain, nanti dioperasi menambah penderitaan dia di operasi. Akhirnya setelah melakukan segala macam pengobatan, stamina orang rumah menurun, keadaannya semua menurun. Banyak Tuhan memanggilnya untuk selamanya. Itulah duka yang sangat dalam yang pernah saya alami. Jadi masa-masa kritis dalam hidup saya, seperti sebelumnya waktu tamat sekolah tadi, kedua waktu saya dari jualan keliling jadi sales, berhenti sales, mencari pekerjaan dari nol lagi untuk berkeluarga, dan ini yang ketiga, orang rumah meninggal dunia. Sungguh satu ujian yang berat.